apa ini menggelar sajadah mereka dan Really? dan mereka melakukan sholat berjamaah Oh my di god. depan mereka. Hi everyone, welcome back to my channel and this is About Sasa. Okay everyone, thank you so much for clicking this video to stop by Touch Us, and today I'm not alone. Hai Om Cika. Hai Stika, cantik ke hari ini? Alhamdulillah. Masya Allah. And we have. Hai, assalamualaikum everyone, I'm here again. Oke, kenapa kau berkacamata hari ini? Karena Karena kamu lupa. Tapi ganteng kok, ganteng. Iya, bener. Cakep. Luar biasa, kaca kau. Kaca. jadi dilepas atau dipakai? Kaca sih. Kaca, ya? But you look old. I look old. Aduh, kamu kok suka Jujur ya. Ini kalau gini younger ya? Oh. Nggak juga. Coba tulis di komen. Iya, Adi. bisa aja lebih bagus pakai cermin mata atau kacamata Oh, ini atau cermin mata, no? Iya, cermin Cermin mata. mata. Boleh Oh, macam tuh, oke. boleh tak lepas cermin mata. Oke, nah Miss Raju dan Miss Tiga, Yes. kita sudah pernah ke Malaysia, namun ada satu bagian daripada Malaysia yang belum pernah kita coba. Dan itu aku bener-bener, oh iya ini belum pernah kita coba. Laksa. Bukan makan. Kenapa otak kau makanan terus? Saya belum ke Istana Negara. Oh pernah kau Sudah. Tika. Oh, Istana Negara lupa masuk, maksudnya Mister Betul. masuk. Dia mau masuk. Masuk. Dia mau masuk. Kerja. Cuci piring. Iya, kalau dilihat udah. Iya masuk betul. kita, ya Maksud kan? aku itu tentang transportasi yang di Malaysia yang belum pernah kita coba Iya, itu adalah bener. apa? Coba, Mr. Haji. LRT. LRT. Oh, belum. Yang Mistika. lihat sih waktu itu kayak belum Belum pernah. Iya. lihat LRT sama kereta itu. Kalau angkutan umum kayaknya nggak ada deh di sana ya, misalnya yang aku Ada lihat. dong. Oh, ada rapid yang Rapid kayak KL, bus-bus Rapid gitu ya, KL Rapid gitu. KL. Tapi itu under pemerintah, bukan Benar. punya private. Dan yang ini pasti kita juga belum pernah, yaitu coba naik kereta apinya. Itulah. Train Kereta Malaysian api train Tanah Melayu seperti. ya. Betul sekali. I love the station, the building. Oldish ya. I love it. But Just like still original. luar biasa, suka banget aku lihat. Berkali-kali lewat situ aku selalu bilang sama uncle, how I love the architecture of the kereta api Tanah Melayu office seperti itu, Betul. yang kayak istana seperti itu, kayak masjid banyak kubahnya itu, aduh cantiknya. Seperti luar lagi di biasa. Agra, India ya. Iya. betul. Ya, bagus Luar ya. biasa banget, dan ada di tengah kota. Iya, Right. betul sekali. Nah, kali ini ada sebuah video tentang fakta kereta api Malaysia yang bikin kita terkejut katanya. Apa ini fakta tentang kereta api? Apa yang ada di benak kalian tentang kereta api? Kereta api ya apa ya? Kereta api kan harus Kereta api. berjalan di rel ya, atau Iya. mungkin dia tidak jalan di rel. Kereta api bahan bakarnya biasanya batu bara, lalu ada juga yang listrik. Ini Apakah listrik ini? sepertinya. Oh, ini listrik Oke. seperti itu. Dan aku tidak bisa Mungkin membaca. kapasitas penumpangnya. Mungkin atau fasilitas yang ada di dalamnya. Oh betul. Ya, Ada seperti jangan-jangan ada kamar seperti di hotel. Kereta api bisa. Enggak, ada Ya, kamar perhaps ya. Itu kamu predictions Iya. ya. Oke, without making any wrong predictions about kereta api Malaysia, everyone. Ini adalah fakta kereta api Malaysia yang bakal bikin kita terkejut katanya. Everyone, here we go. 1, 2, 3. Kita bakal ngobrolin soal traveling dan kita ajak kamu untuk berimajinasi jalan-jalan virtual lah ya. Nah, karena kita hari ini mau ngobrolin soal Malaysia, Oke. akan kita kupas tuntas. Banyak sekali akhir-akhir ini Malaysia menjadi trending di Indonesia. Kalau ngomongin soal negeri jiran ya, kita kulik-kulik Malaysia lah ya. Oke. Ini selalu identik dengan negara yang jadi punya image kalau lo baru pertama kali ke luar negeri kayak harus nyobain ke Malaysia. Itu setuju nggak sih? Menurut aku ya sih, mungkin buat teman-teman yang biarin gak terlalu culture shock, apalagi kendala bahasa sih, kayaknya Malaysia paling better mungkin buat first time ke luar negeri. Dan mungkin Agree dari segi sih. makanan pun, apalagi buat teman-teman yang muslim tuh nyari yang halal nggak susah. True. Itu catatan Ya, dia. terus buat makanan pun kayaknya nggak jauh beda kayak di Indo, jadi mulut nggak terlalu kaget sih. Betul. Mungkin karena first time aku ke Malaysia tuh pengabdian masyarakat, dan itu lokasi 3T kan, ujungnya Malaysia. Aku rada kaget karena dari segi infrastruktur pun
nggak terlalu memadai, misalnya beda banget kayak Pining atau Kuala Lumpur gitu kan. Tapi mungkin kalau dibandingin sama-sama daerah perbatasan, better perbatasan yang ada di Malaysia sih dibandingkan yang di Indonesia. Di Sabah ya letaknya berarti ya. Sabah. Aku sempat kepoin juga nih sosmednya Dika kalau dia explore beberapa kota di Malaysia itu menggunakan moda transportasi kereta tuh bukan mobil ya guys, tapi train. Boleh dijelasin itu dari mulai budget, naiknya dari mana, butuh waktu berapa, situasi ambience yang ada di dalam kereta Malaysia itu gimana, apakah sama dengan Indonesia, seperti apa? Oke, mungkin pertama tuh ketika aku nyebrang dari Thailand ke Malaysia tuh pakai kereta juga. Kereta? Iya. Bisa. Jadi via darat. Baru tahu juga ini Iya. ya. Jadi mungkin buat teman-teman yang dari Phuket atau Hat Yai dan pengen nyebrang ke Malaysia itu jangan naik pesawat karena itu mahal. Itu kita naik kereta aja dan itu bisa hampir motong budget tuh gede banget. Saving cost-nya yang lebih ini ya. Kayak gitu. Mungkin yang pertama kereta dari border Thailand Malaysia itu, nah bentukan keretanya itu kayak KRL, jadi nggak ada nomor tempat duduk. Culture shock yang aku alami di kereta itu adalah karena kereta itu kan nggak ada surau, karena itu kereta Kayak KRL gitu, betul. Itu kayak kereta KRL, jadi emang jadi di sana nggak ada surau. Commuter Jadi line. ketika Commuter ada line. azan, aku kagetnya adalah Ada azan? tiba-tiba aku kira tuh orang-orang ngumpul di tengah-tengah di depan pintu, itu mereka mau turun di next station. Ternyata tiba-tiba mereka menggelar sajadah mereka dan mereka melakukan sholat berjamaah. Oh my god. Di depan mereka pakai celana pendek dan saya cuma ngeliatin mereka sholat itu kayak dan aku tuh bener-bener yang duduk depan mereka, yang depan pintu dan mereka bener sholat terus bener-bener ada imamnya dan aku nggak tahu itu emang udah di kereta Malaysia atau enggak, tapi bener-bener ketika azan dan emang di keretanya kan ada azan ya, itu mereka langsung pada ngumpul, dia kaget, di tempat yang spesies. ya iya pasti kaget, kita orang Indonesia. Itu kagetnya aku sih, mungkin udah nggak aneh juga kan karena Malaysia Islamnya kan lebih Betul. kental dibandingkan kita, kayak gitu. Itu sih yang harus mungkin kita adaptasi secara cepat ya. Terus mungkin uniknya di sana tuh ketika kita memilih seat kan kalau di aplikasi KAI gitu kan, ketika milih seat kan cuma ada keterangan seat ini penuh dan Betul. seat ini belum penuh. Terisi tidak Iya. tersedia Dan gitu. yang terisi pun ya udah nggak ada identitas lain. Kalau di sana tuh ada, jadi seat penuh identitasnya tuh cewek atau cowok. Sampai segitunya. Pas aku mesen, aku milih seat, terus aku mikir, "Hah, ini apaan? Ada kode kayak Apa ini tuh tuh? kayak woman, ini M sama Oh my W god, gitu kan. M dan Aku W. kira, ini apa kan? Terus kan di atasnya ada keterangan, oh ternyata itu seat yang udah terisi oleh laki-laki, ini seat yang terisi The oleh perempuan. best. Bantu banget mungkin Sangat. buat yang ladies yang ngerasa nggak nyaman duduk Yes. di gear stranger pria. Mungkin itu Bener. salah satu opsi yang bisa dilakukan oleh KAI. Iya, aku setuju Itu sih. berguna banget sih menurut Setuju. aku sih. Itu salah satu yang aku suka ketika pemesanan tiket di keretanya Malaysia sih, kayak gitu. Terus mungkin buat yang teman-teman muslim, surau di mereka tuh proper banget. Jadi di gerbongnya tuh ada surau, mungkin musola ya. Musola. Kalau ya. di kereta Indo kan katanya yang eksekutif emang ada suraunya kan. Ada. Tapi mungkin tempat wudhunya tuh di toilet. Di toilet. Betul. Nah, kalau ini tuh enggak benar tempat wudhu, jadi surau. Terus ada space kecil tempat wudhu dan itu gak sih yang keran yang bawahnya tuh ada yang buat Kaki, kaki ya. ya. Jadi bener. Wow. Oh my god. Bener-bener ya, tidak atau jangan sampai meninggalkan sholat. Padahal ada ruksoh ya di dalam Iya. agama kita bahwa ketika kita sedang dalam perjalanan diberikan keringanan, kita dapat melakukan sholat dulu, kemudian nanti setelah tiba di tempat tujuan kita boleh menggantikannya dengan sholat tersebut. Tapi Betul. ingin tetap optimal dalam menjalankan Betul. ibadah, pemerintah juga menyediakan fasilitas Betul. sedemikian rupa, termasuk tempat wudhunya juga Betul. gitu. Kemudian ruang yang spacious untuk sholat. Itu sih Wow. udah gak ngerti lagi deh. Betul. Itu you guys should visit Malaysia. Jadi yang aku tangkap adalah kayak misalnya aku kan salah satu pengguna transportasi umum ya. Kadang-kadang pemerintah kita kan selalu, ayo gunakan transportasi umum untuk mengurangi polusi udara. Tapi kadang-kadang aku berpikir Fasilitasnya ya. fasilitasnya Tidak tolong, ditunjang. yang tidak ditunjang. Tapi dengan kalau misalnya aku lihat tadi nih ada pembagian untuk kursi laki-laki, Betul. kursi Ketika kita mau perempuan. memesan tiket ya. Untuk pada saat memesan tiket itu tuh benar-benar nyaman sekali. Itu luar loh. biasa banget. Aku nggak pernah kepikiran Iya. ada hal seperti itu, metode seperti itu ketika kita mau memesan sebuah Tiket. tiket kereta api. KAI itu kereta api Indonesia ya guys ya. Di dalam sebuah aplikasinya itu biasanya kita hanya terisi
dan available and not available seperti itu aja, terisi dan tidak terisi. Kita tidak tahu itu nenek-nenek, itu kakek-kakek, itu perempuan, itu laki-laki, itu anak-anak, kita tidak pernah tahu. Tapi luar biasa banget dengan adanya aplikasi di Malaysia, bener-bener sedetail itu diperhatikan. Untuk apa? Membuat kenyamanan. Kalau kita ada, mungkin untuk kereta untuk khusus gerbong perempuan aja, saja. betul. Tapi ada bagian gerbong di mana kita akan bercampur dengan laki-laki yang oh my god, itu yang benar-benar dan banyak sekali terjadi pelecehan-pelecehan. Dan kalau misalnya modal seperti ini, kita tahu di sebelah kita itu ternyata perempuan atau bagaimana, itu jadi nyaman ya. Betul sekali. Perjalanannya merasa aman. Bahkan ada beberapa video reels di Instagram yang viral gitu ya, bahwa ada sampai laki-laki yang membeli 2 tiket kursi hanya untuk memastikan bahwa dia tidak akan duduk di samping perempuan gitu. Itu di Indonesia betul ini sekali. Salah satu video yang sempat viral karena gini, kasihan loh kalau sampai ada satu penumpang yang kita tidak tahu keadaannya, mungkin mendadak ingin buru-buru sampai ke tempat tujuan dan itu sudah tidak available lagi, tapi dibeli oleh satu orang itu kan sangat kasihan ya. Orang tersebut ini sangat merugikan tidak pihak lain gitu ya, tidak efisien juga. Sebenarnya dengan teknik ini ketentuan seperti ini bisa menolong juga untuk teman-teman yang tidak mau atau merasa lebih aman dengan yang muhrimnya gitu. Pasti ya. Pasti tidak nyaman ketika kita duduk berdekatan atau bersampingan dengan orang kita tidak kenal, apalagi berjenis kelamin seperti itu. Betul. Dan ini adalah yang akan terjadi, Mistika dan Mr. Sastra, ini adalah yang akan terjadi apabila kita melihat dengan lebih detail segala tuntunan dalam kitab suci dan hadis di agama Islam. Jadi ternyata masih banyak yang bisa digali gitu ya. Untuk kemaslahatan umat, not only for Muslim, tapi juga untuk seluruh umat beragama di sebuah negara gitu. Jadi kalau kita mau kaji lagi, pasti semuanya akan menguntungkan berbagai pihak, dan yang namanya fikih gitu ya, hukum dalam Islam pasti akan rahmatan lil alamin, akan memudahkan segala pihak gitu. Jadi kalau kita mau mencoba belajar lagi, pasti akan ada banyak hal-hal yang bikin kita culture shock lagi. Betul. Dan again, ketika kita datang ke Malaysia, it's not only about like we are enjoying the food, we are enjoying the places, we are enjoying new culture. Tapi ketika kami bertiga datang ke Malaysia, kita datang tuh bawa pulang ilmu banyak. Kita belajar banyak. We travel to learn. Not only travel like to waste money, to go to the tempat hiburan, to enjoy this show. No, even we come to like a very small kedai and then we see how people very kemas, how very people very respect, and also with harga serendah-rendah mungkin, namun rasanya luar biasa banget gitu loh. Kok bisa ya seperti itu. Kemarin aku baru pulang, jadi aku baru pulang dari relate banget dari ya. Bangkok, relate banget. Nonton videonya tuh, apa perasaan kamu? Jadi kamu benar-benar apa yang akan kamu rasakan di Bangkok dan apa yang bisa kamu ambil dari jujur ya, Mistika dan Mr. Sastra, aku sangat merindukan Malaysia. Masya Allah. Aku tidak merindukan Indonesia karena Indonesia pasti aku pulang. Maksudnya keadaan di luar negeri ya, perjalanan di luar negerinya. Satu, makanannya sulit, Mr. Sastra dan Mistika. Makanannya sulit, di mana-mana ada babinya gitu ya, sesuatu yang tidak boleh kita konsumsi sebagai umat muslim gitu. Yang bercampur gitu, atau satu restoran pasti ada makanan yang berbeda. Betul. Tapi ada satu, ya itu sulit sekali. Betul. Gitu. Kemudian tempat sholat, subhanallah itu aku sih susah banget kan Malaysia gitu. Susah banget Mister. Nggak pernah aku dengar azan ketika di Bangkok. Betul. Aku sampai harus pakai aplikasi. Jadi kalau tadi teman-teman lihat ada satu dengar, itu adalah dari handphone aku. Jadi sampai aku set di Bangkok azannya jam berapa gitu. Itu helpful sih Mister. Jadi ada satu pusat perbelanjaan di hari Sabtu kemarin di daerah Chatuchak, Bangkok gitu ya Mister. Aku sampai harus ke pusat perbelanjaan itu untuk sholat dan tahu kalau itu musolanya tidak ada tempat wudunya. So I had to go to toilet dan aku wudu di toilet. Wudu di wastafel dengan memercikan, untuk kakinya aku mengambil air di wastafel dan memercikan kaki di air di kaki aku untuk wudu, membasuh kaki aku gitu. Dan aku bersyukur banget sih, maksudnya pernah punya pengalaman ke Malaysia. Betul. Jadi ketika kamu compare itu bener-bener betul banget betul. Ya. Padahal kan Muslim di Thailand, di Bangkok apalagi, itu kan bukan yang
sedikit-sedikit jarang banget gitu, ya. tidak ada komunitas muslimnya juga gitu. Tapi aduh. Dan itulah Mister, betul seperti yang aku bilang tadi, ketika kita datang ke negara Malaysia itu kita datang bukan untuk melupakan tentang sang pencipta gitu loh. Karena kita datang foya-foya, kita datang bersenang-senang, and then kita lupakan gitu kan kewajiban kita. Namun dengan datang kemana itu kita lebih, oh iya ternyata seperti ini ya, nggak boleh sentuhan, ternyata iya ngomong harus diperhatikan. Bener. Dan untuk laki-laki jangan kemana-mana dengan seluar pendek seperti Betul. itu. Dan lihatlah bagaimana laki-laki ini akhirnya ketika dia di kereta dia malu sendiri. Kenapa ketika orang siap sholat dengan celana panjang, dia celana pendek, cemana dia mau sholat seperti itu. Jadi banyak pelajaran kita datang ke Malaysia, travel to learn, gitu. Itu sih jadi kita feels like home ketika ada di Kuala Lumpur, ketika ada di Malaysia. Betul. Malaysia lebih luas lagi gitu. Makan juga tidak sulit, kemudian beribadah juga tidak sulit gitu. Bahkan kemarin ketika di Bangkok, Mistika dan Mr. Nasra, aku sampai berdoa, ya Allah mudahkanlah perjalanan hamba dengan ibadahnya, karena kan itu ada sholat Jumat juga. Betul. Itu bener-bener aku minta, bisa nggak kita makan di samping masjid, dan alhamdulillah dapat masjid gitu. Padahal udah dalam hati tuh udah Di mana kau dapat masjid? dapat di Halal Street, Mister. Di Halal Street Di Bangkok? Di Bangkok. Jadi khutbahnya itu dalam bahasa Thailand dan bahasa Inggris gitu. Tapi bener-bener yang harus, aduh dapat nggak ya gitu sih, Mister. Kamu juga harus berusaha untuk Betul, itu, seperti alhamdulillah itu, luar dapat biasa. gitu. Kalau di Malaysia kan dimanapun Dimana? ada masjid gitu kan. Di Putrajaya aja masjid ada berapa yang bagus ya kan? Setiap 1 kilometer, setiap 500 meter tuh ada masjid sebenarnya kalau di Malaysia. Jadi memang kalau di Malaysia itu ibadah dan kehidupan sehari-hari itu tidak pernah terpisahkan. Side by side. Seolah-olah manusia di Malaysia hidup untuk beribadah 5 waktu, dan di sela-selanya adalah untuk bekerja menghidupi kehidupan mereka, untuk membekali di dunia dan untuk nanti di akhirat gitu. Jadi memang berdampingan semuanya, jadi Luar kita biasa feel banget. secure gitu. Jadi kangen ke Malaysia. Jadi kapan, Mister? Maunya sih Juli ya, karena the nearest holidays July, and then the possible months and also days are in July. Jadi hopefully that we can make it on July, guys. Hopefully, karena jujur rindu banget demi Allah, demi Setiap Rasulullah. 3 bulan Aku sampai mimpi makan nasi kandar udah 2 kali apa ya? Bener ya Allah, kenapa bisa seperti itu? Aku nggak pernah. Tapi memang Malaysia tuh ngangenin karena rasanya seperti di kampung halaman gitu ya. Tapi itu ada di luar negeri gitu. Negara Jadi orang memang ada ini ya. itu. Vibes-nya tuh luar negeri tapi dekatnya tuh seperti keluarga gitu. Itu yang bikin kangen sih sebenarnya. Di Bandung. Nasi kandar. Mistika apa? Nasi lemak tetap. Oke, Pahang. Kita mau ke Pahang, guys. Kita ke Terengganu. Please wait for me. Kita tinggalkan Ajis. Ya Allah. Kita berdua aja 3 ya. Okay, guys, that's all from us. I hope that you find this very good. You find this very good. Don't forget to thumbs up, and if you're new to this channel, don't forget to subscribe. Super Musical Profesi in Indonesia. Banyak pelajaran dari video ini, luar biasa. Bye everyone.